Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yais Rahim. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Punco Tanibu MA. Baiklah, yang pertama itu pertanyaannya, pembangunan, yaitu pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, serta pertahanan, pendidikan, dan teknologi. SDGs adalah pembangunan berkelanjutan, yang artinya pembangunan berkelanjutan yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin-pemimpin dunia, termasuk juga yang kita ketahui Indonesia, negara kita sendiri, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Serta yang ketiga ialah di dalam SDGs atau pembangunan berkelanjutan, mereka memiliki 17 tujuan. Yang pertama ialah tanpa kemiskinan, yang kedua ialah tanpa kelaparan, yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat ialah pendidikan berkualitas, yang kelima ialah kesetaraan gender, yang keenam ialah air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh ialah energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan ialah pekerjaan layak dan perubahan ekonomi, yang kesembilan ialah industri inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 ialah berkurangnya kesenjangan, yang ke-11 ialah kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 ialah penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ialah ekosistem lautan, yang ke-15 ialah ekosistem daratan, yang ke-16 ialah perdamaian, keadilan, dan pembagian yang tangguh, serta yang ke-17 ialah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dari 17 itu dapat kita simpulkan SDGs itu ialah diciptakan ialah untuk memenuhi kebutuhan manusia atau untuk mengurangi angka-angka yang menurut pemerintah negara yang sangat merugikan negara itu tersebut, atau bisa menjatuhkan nama atau martabat negara itu sendiri. Nah, yang keempat ialah bagaimana pembangunan itu terjadi. Nah, pembangunan itu terjadi karena melihat kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkannya perubahan atau pemenuhan kebutuhan manusia di generasi mendatang. Prinsipnya adalah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan mendatang secara berkelanjutan. Yang keempat ialah perencanaan pembangunan di desa. Nah, untuk perencanaan pembangunan di desa itu menurut saya bisa kita buat dengan cara kita akan melihat apa yang mengganjal pada desa kita, atau apa yang harus kita buat untuk masyarakat di desa itu bisa tentram dan bisa sejahtera. Yang kelima, apa dampak negatif dan positif pembangunan di desa. Saya ambil contoh pembangunan negatif dan positif pada desa. Di desa itu contoh yang terdekat itu seperti tempat wisata Pulau Dionumo. Nah, di sini untuk sisi positifnya menurut saya sangat banyak, yaitu bisa membuat masyarakat yang pemikirannya lagi stres, lagi galau, itu bisa menghilangkan dengan cara mereka berrekreasi atau mencuci mata
dengan tujuan menghilangkan pemikiran-pemikiran mereka yang sementara krisis. Untuk mereka menghilangkannya itu bisa dikatakan dengan cara itu rekreasi, mencuci mata, ataupun bersinggah gurau, tertawa bersama di pulau, membuat bakar-bakar ikan. Entah itu mereka mau mendaki untuk membuat selfie, foto, ataupun untuk mereka posting. Itu kan bisa menghilangkan dan bisa menenangkan jiwa mereka. Nah, untuk sisi negatifnya itu ialah untuk para anak-anak muda ataupun anak-anak kecil. Karena pulau itu banyak pengunjung, maka dari situ anak-anak muda dan anak-anak kecil itu biasanya mata mereka itu kelilipan, contohnya, atau mereka bisa dikatakan ingin menunjukkan diri mereka agar para wisatawan itu bisa melihat mereka. Itu sisi negatifnya, pemikiran. Oh, come on. Anak-anak remaja dan anak-anak kecil itu hanya ingin melihat bagaimana postur ataupun wajah, ataupun mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka atau hawa nafsu mereka. Itu untuk sisi negatif yang ada pada pulau itu atau ada pada desa yang memiliki tempat wisata, yaitu nafsu karena melihat pariwisata yang begitu bagus, begitu indah untuk dipandang. Nah, untuk yang keenam, bagaimana penerapan SDGs di desa? Untuk penerapan pembangunan berkelanjutan, menurut saya itu kita bisa bersosialisasi atau membuat sosialisasi kepada masyarakat yang dinaungi oleh kepala desa ataupun oleh camat yang secara langsung bertatap muka untuk bersosialisasi SDGs itu apa dan 17 tujuan itu akan dijelaskan. Itu menurut saya sangat baik. Ataupun mereka tidak bisa bersosialisasi, maka pemerintah itu sendiri ataupun kita masyarakat yang telah mengetahui pembangunan berkelanjutan itu bisa membuat dari diri kita sendiri agar masyarakat yang lain bisa melihat bahwa ini apa sebenarnya dan mereka bertanya-tanya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk menerapkan atau menjelaskan apa itu SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Nah, baiklah, yang terakhir ialah apa strategi Anda dalam menata pembangunan di lingkungan Anda. Untuk strategi, menurut saya adalah cara kita untuk bisa membuat seimbang suatu pembangunannya. Itu contoh seperti dapat membuat pembangunan yang bersamaan secara barengan. Untuk tujuannya, menurut saya untuk tujuannya yaitu untuk membuat satu pasar atau satu bangunan yang bisa masyarakat gunakan untuk kebutuhan mereka agar mereka tidak risih atau mereka tidak kacau dalam suatu bangunan. Contohnya seperti begini. Contohnya seperti balai desa. Contohnya seperti Contohnya seperti pembuatan tempat-tempat atau warung makan yang disediakan oleh desa. Itu bisa membuat masyarakat itu bisa membuat masyarakat itu menjadi senang karena begini. Contoh balai desa itu tempat mereka beristirahat, tempat mereka nongkrong untuk menghilangkan pemikiran mereka yang sementara galau ataupun apa. Dan untuk tempat-tempat makan seperti warung-warung makan yang disediakan oleh pemerintah atau bantuan, itu bisa membuat masyarakat atau pedagang-pedagang yang memiliki tupoksi atau memiliki kualitas memasak ataupun melayani tamu dengan cara hidangan makanan mereka yang baik, itu bisa membuat masyarakat yang para pedagang itu bisa menjadi senang dan bisa menerima bahwa pemerintah mereka peduli pada mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Puncot Tanipu MA yang telah memberikan saya pertanyaan serta membuat saya bisa berpikir lagi lebih ke sana ke masyarakatnya.
Dan untuk kesalahan serta kekurangan yang saya paparkan ini, saya memohon maaf karena itu kekurangan dari saya. Jika ada yang lebih, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.